Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabar? Ketemu lagi dengan aku, Bidan Sobah, Bidan paling ngehits se-Asia Tenggara. Di video kali ini aku mau cerita ya, singkat-singkat aja tentang perjalanan aku dari mulai kuliah kebidanan, terus sampai buka praktek itu perjalanannya tuh kayak apa, kayak gitu. Biar teman-teman yang masih mahasiswa atau yang baru lulus gitu bisa tahu loh perkiraannya tuh oh kayak gitu ya perjuangannya gitu. Tapi tentunya ada perbedaan peraturan ya. Kalau waktu aku kan masih boleh D3 kayak gitu loh contohnya. Kalau sekarang kan harus S1 profesi gitu. Terus waktu aku tuh dulu lulus bidan itu masih ada SIB gitu, terus kan diganti dengan STR gitu loh teman-teman. Cuman ya aku cerita kayak gini, satu biar kalian tuh bisa tahu loh, oh jadi prosedurnya tuh seperti ini ya sampai buka praktek gitu. Seenggaknya tuh bisa ini loh, hmm, hampir sama sih sebenarnya, cuman ya seenggaknya bisa ada kayak tambah-tambahan sedikit kayak gitu loh teman-teman. Kayak SIB jadi STR kayak gitu. Terus tambahannya ya sekarang ya S1 profesi gitu. Cuman yang lain-lain sih enggak sih, hampir sama. Jadi mulai aja ya teman-teman. Aku itu ini mulai dari kuliah dulu. Aku itu kuliah di 3 kebidanan. Terus habis itu kan lulus ya. Nah, lulus terus sampai wisuda. Nah, tapi sebelum lulus itu aku udah magang di bidan. Jadi aku udah ngebantu-bantu bidan kayak gitu kalau ada partus gitu loh. Jadi aku mulai bantu-bantu bidan itu di PPM ya, itu kalau nggak salah pas aku tingkat 3 itu kalau misalkan libur, terus pas aku udah mulai bikin-bikin KTI, itu kan udah nggak ada mata kuliah aktif ya, jadi kita kayak konsul-konsul gitu. Nah kalau misalkan kita udah nggak ada kuliah kayak gitu, nah hari itu biasanya aku bantu-bantu bidan di PPM kalau ada partus, terus kalau sore aku main ke sana bantuin apa ngelipet-ngelipet puyer gitu, terus racik obat, terus bersih-bersih tempat praktek PPM kayak gitu-gitu. Jadi itu mulai di tingkat 3 sampai aku lulus. Setelah aku lulus, terus aku pindah ke PPM yang lain, itu kurang lebih aku 6 bulan. Aku 6 bulan magang gitu loh guys. Nah, di situ pas aku magang itu aku belum dapat SIB. Kalau sekarang kan STR ya, kayak gitu-gitulah. Nah, itu aku waktu itu SIB sekitar berapa ya? Pokoknya berapa bulan setelah aku lulus gitu, terus aku ngurus SIB. Kalau dulu tuh SIB tuh kayak ini loh, kayak OSKA, uji OSKA gitu dulu, kayak uji materi, terus uji praktek gitu-gitu, SIB dulu. Nah, sambil aku nunggu SIB keluar, itu aku yaitu magang di BPM selama kurang lebih 6 bulan. Setelah itu, setelah SIB-nya keluar, aku pindah di rumah bersalin yang aku pikir cakupannya itu lebih lebih banyak, terus pengalamanku ya biar nambah gitu loh teman-teman. Nah di rumah bersalin itu aku sekitar 3 tahun itu. Setelah 3 tahun itu nggak jadi 3 tahun. Nah dalam waktu 3 tahun itu terus aku ngapain nih gitu kan. Nah apa cuman kerja doang atau apa gitu. Nah jadi waktu aku kerja di rumah bersalin itu kan yang ada dokter spesialisnya gitu ya. Nah, itu aku juga menggali potensi di ini loh, pelatihan gitu aku ikutin. Jadi walaupun aku kerja gitu, aku ikut pelatihan APN gitu loh teman-teman. Terus kayak seminar-seminar yang
yang diselenggarakan untuk bidan-bidan gitu ya, biasanya aku mewakili RB itu. Jadi kan misalkan, pakai baju dong, malu lah. Iya nggak apa-apa, nanti pakai baju dulu ya. Ya. Nah, jadi kan aku kerja di RB tuh 3 tahun. Nah, di situ kalau misalkan RB-nya itu ada undangan untuk seminar, itu aku mewakili RB-nya. Jadi kan itu kan ini ya, investasi diri aku gitu. Pengalaman, nambah pengalaman. Seminar-seminar sama pelatihan APN. Nah, setelah 3 tahun, itu kan akhirnya aku nikah ya, habis aku nikah. Nah, di situ aku resign sebentar, kayaknya cuma sebulan, terus kerja. Aku kerja di klinik klinik dokter, klinik dokter umum sama bidan gitu. Sekitar cuman berapa bulan, terus kan aku hamil gitu ya, sekitar mungkin 3 bulan deh. Terus aku hamil, setelah hamil kan aku hiperemesis berat gitu, terus aku resign lagi sampai aku melahirkan. Setelah aku punya anakku udah lepas ASI eksklusif, aku kerja lagi guys di klinik dokter kandungan gitu. Nah, habis itu berapa bulan doang gitu, karena kan anakku juga sering sakit kayak gitu. Nah, itu udah aku resign. Setelah itu aku mulai ngurus-ngurus izin praktek. Jadi aku itu setelah nikah, terus kan nyicil-nyicil ya. Aku pertama yang penting bangun rumah dulu. Kalau dulu kan dari tanah kosong gitu, terus aku bangun dari nol. Setelah udah selesai, aku ngurus izin. Nah, baru selang berapa bulan gitu, sekitar 10 bulan, SIPB ku turun gitu. Nah, alhamdulillah akhirnya habis itu udah izinku turun ya, akhirnya aku bisa praktek. Kalau pas ngurus izin habis itu kan disurvei gitu loh teman-teman. Habis disurvei terus aku dapat rekomendasi dari IBI setempat. Habis itu udah. Dulu waktu pertama itu masih manual. Jadi dari IBI itu keluar rekomendasi, terus keluar SIPB juga, itu semua dari IBI. Kalau sekarang kan ini ya, SIPB itu kita ngurus online gitu ya guys. Gitu sih perbedaannya. Ya mungkin itu aja video dari aku tentang pengalaman singkat aku dari aku kuliah sampai aku buka praktek, itu perjalanannya seperti itu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih kuliah, terus nanti perjalanannya gimana sampai buka praktek, ya kurang lebih seperti itu. Jadi ya magang dulu, habis magang terus kerja gitu. Habis kerja berapa tahun gitu, kayak aku 3 tahun, terus enggak, jadi berapa tahun kalau sama magang ya, magang 6 bulan, terus kerja 3 tahun, terus kerja lagi berapa bulan, ya mungkin hitung aja 4 tahun gitu ya. Ya udah, baru ngurus izin gitu. Ya mungkin itu aja video dari aku, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa, bye.